saya Rita Aritonang, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jayapura. Saat ini saya bersama dengan Pak Koryanus Suhardi, guru IPA di SMP Negeri 12 Jayapura. Apa kabar Pak Kori? Baik Ibu, Ibu apa kabar Bu? Ya, saya juga dalam keadaan yang baik. Ya, saya senang sekali bahwa Pak Kori dalam keadaan yang baik. Ya, baik Pak Kori. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum Bapak nanti akan melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan observasi? Ini adalah persiapan awal sebelum Bapak mengajar, sehingga nanti ketika Bapak mengajar, Bapak akan lebih siap dan percaya diri, sehingga Bapak akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oke, baik. Kita mulai ya Pak Kori ya. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai di kelas nanti? Baik, terima kasih Bu. Tujuannya di sini untuk pembelajaran yang akan datang ini ada dua. Yang pertama itu adalah bagaimana peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dari masing-masing organ pencernaan pada manusia. Yang kedua itu tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua, karena jam pelajarannya kan 2 kali 40 menit, hanya 2 jam. Ya, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam kelas ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Kemudian area pengembangan apa yang hendak Bapak capai nanti di kelas? Area pengembangan yang ingin saya capai di kelas ini adalah bagaimana peserta didik itu mengetahui aspek pengetahuan dari pembelajaran yang akan saya berikan. Karena di sini berdasarkan tujuan yang di awal tadi itu, bagaimana siswa dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi dari organ pencernaan yang terdapat pada manusia. Mungkin gitu saja. Oke, baik. Berarti area pengembangannya dari aspek pengetahuannya. Iya. Siap. Kemudian bagaimana nanti rancangan pembelajaran di kelas, yang mungkin dari modelnya, dari metode pembelajarannya? Oke. Menyangkut model pembelajaran yang saya pakai di sini adalah model pembelajaran discovery learning. Bagaimana siswa di sini bisa menemukan fungsi-fungsi dari organ pencernaan yang saya tampilkan berdasarkan video, mungkin gitu. Oke, berarti Bapak akan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Oke, baik. Kemudian nih, media pembelajaran apa nanti yang akan Bapak lakukan? Kalau untuk media itu ada beberapa macam media. Yang pertama itu nanti kan saya akan bikin putar video. Setelah itu ada PPT juga. Setelah itu ada LKPD. Nanti di akhir itu nanti ada kuisnya juga itu. Oke, berarti ada 4 ya Pak ya? Ya. Berarti ada video, PowerPoint-nya, LKPD, dan nanti ada kuisnya. Ada kuisnya ya. Oke, mantap sekali Pak Guru. Kemudian selanjutnya ya Pak ya. Berarti kapan ini Bapak akan melaksanakan rencananya pertemuan minggu depan ya. Kelas 8 ya. Ya, karena ini kan hari Jumat ya Pak ya. Iya, berarti minggu depan. Oke, baik Pak Kori. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Baik, jadi maksudnya yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah bagaimana saya bisa mempersiapkan diri menyangkut pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak di minggu yang akan datang. Di minggu yang akan datang, berarti akan lebih siap ya Pak ya? Mempersiapkan diri. Iya, berarti iya. Baik Pak, kita sudah melakukan percakapan praobservasi. Saya berharap dari percakapan ini Bapak akan lebih siap, lebih percaya diri, sehingga Bapak akan memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas nanti. Nanti saya akan datang pada minggu depan untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran. Nanti setelah itu juga nanti akan ada percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke, siap.
Selamat mengajar. Terima kasih Terima kasih. atas percakapannya Pak Poli. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, di pagi hari berfirman, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau belajar. Dan Yesus, tolong sertai kami selalu, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, dan Tuhan tolong lindungilah kami selalu. Amin ya Tuhan, doa kami, dan Yesus tolong kabulkanlah doa kami. Haleluya. Ini bertanya dulu, apakah hari ini kalian sudah sarapan pagi? Ada yang sarapan pagi tidak? Atau ada yang sarapan? Semua sarapan pagi? Ya. Betul. Siapa tahu ada yang tidak? Oke, baik. Kalau misalnya sudah, kalian tahukah tidak apa yang kalian makan itu atau apa yang kalian sarapan pagi tadi itu? Tubuh memprosesnya itu dengan cara bagaimana? Fesisnya pura-pura juga? Tidak. Tapi dalam bentuk apa? Hah? Dalam bentuk kotoran yang sudah hancur. Oleh karena itu yang memproses ini siapa? Ayo angkat tangan, tidak ada suara ragu. Hah? Ada saya bilang lambung. Yang lain? Yang proses itu makanan yang kalian makan. Khusus. Yang lain? Ayo ada lagi. Mulut, pintar sekali. Apa lagi? Hah? Kerongkongan. Oke, jadi itu semua adalah apa yang kalian sebut itu adalah sudah benar. Jadi yang kita belajar hari ini adalah yaitu materinya itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Oleh karena itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah ada dua. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Yang kedua di sini adalah apa? Peserta didik dapat menganalisis mekanisme sistem pencernaan manusia. Nanti Pak Guru akan kasih kalian video, tetapi sebelumnya itu Pak Guru ingin bertanya ke kalian dulu. Kalian tahu tidak apa manfaat dari apa yang kalian makan itu? Tadi kan sudah bilangnya sudah sarapan. Katanya yang mencerna itu katanya tadi adalah yang proses adalah ada yang bilang mulut, ada yang bilang lambung. Pertanyaan yang berikutnya adalah apa tujuan atau apa manfaat dari makanan yang kalian konsumsi tadi itu? Hah? Satu orang, katakan. Menambah energi. Yang lain? Tadi sudah bilang menambah energi. Ada yang lain? Halo, lapar. Biar tidak lapar. Ada lagi? Menambah protein. Ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, Pak Guru akan memutar kalian video. Kali ini, Ibu akan menjelaskan proses pencernaan manusia. Ayo kita simak bersama-sama. Proses pencernaan manusia dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghalus tulang seperti tabung sepanjang 20 cm selama 2-4 jam. Yang itu, makanan didorong dan yang ketiga memasukkan makanan ke dalam usus kecil atau pankreas. Makanannya itu dan apa saja dia punya fungsi. Itu untuk nomor 1. Cari enzim tersebut. Yang pertama. Oke, mantap. Lanjut. Sekarang kita jadi. Pencernaan. Nah, di mana letak enzim itu bekerjanya di organ mana? Organ beserta fungsinya. Pertama, mulut mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua,
berikan air udah betul kan? Berdiri ke depan, ke depan. Fokusnya ke siapa Pak? Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Rita Aritonang, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Jayapura. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi beserta dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Kori dan juga dibersamai oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Deslin Benfrates. Ya. Baik, Pak Kori. Kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ya, kemarin saya sudah melakukan observasi kepada Bapak di kelas. Sekarang saya akan menanyakan atau akan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang ada di kelas. Oke, baik. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait observasi kelas yang sudah dilakukan? Baik, perasaan saya sangat senang dan lega karena pada saat itulah saya bisa berbagi praktik baik terkait metode pembelajaran dan saya juga mendapatkan umpan balik mengenai pengelolaan kelas yang saya lakukan. Oke, baik. Jadi perasaan Bapak pada saat observasi sangat senang ya? Berarti ada hal-hal positif yang bisa didapatkan dari observasi tersebut. Baik. Selanjutnya Pak, Bapak bisa ceritakan apa area pengembangan dan langkah-langkah apa yang Bapak tempuh sehingga mencapai area pengembangan tersebut. Baik, aspek yang saya ingin capai di pembelajaran itu adalah aspek pengetahuannya. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama mungkin membuat RPP atau Oke, baik Pak, bisakah Bapak menceritakan area pengembangan apa yang Bapak sudah lakukan dan langkah-langkah apa yang Bapak lakukan agar area pengembangan tersebut tercapai? baik, area pengembangan yang ingin saya capai adalah yaitu tentang pengetahuannya dan langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama itu membuat RPP, terus menyiapkan dia punya bahan ajar, terus membuat dia punya LKPD. Mungkin itu saja langkah-langkah yang saya lakukan. Ya, berarti memang sudah ada beberapa langkah yang Bapak sudah lakukan ya untuk mencapai area pengembangan tersebut. Baik, mantap sekali Pak. Oke, baik. Menurut Bapak, apakah area pengembangan yang Bapak lakukan tersebut sudah berhasil atau tidak? Kalau soal berhasilnya dan tidak berhasilnya itu ada yang berhasil dan ada yang tidak peserta didik karena karakter peserta didik kan ada berbeda-beda, jadi ada yang peserta didik itu yang aktif pada saat pembelajaran pada saat berlangsung itu dan ada juga yang peserta didik yang pasif gitu. Jadi yang aktif ini rata-rata adalah mereka yang berhasil dan yang pasif ini adalah mungkin mereka kurang mengerti atau mungkin metode yang saya berikan itu mungkin tidak sesuai dengan mereka, jadi ada yang berhasil dan ada yang tidak. Oke, jadi ada yang berhasil dan ada yang tidak. Nah, berarti yang tidak berhasil ini berarti mungkin ada kendala Pak ya yang Bapak hadapi ketika pembelajaran. Nah, menurut Bapak apa saja sih kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi ketika pembelajaran di kelas? Kendalanya memang ada begitu banyak yang seperti yang saya bilang tadi lah, karakter di setiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi ada begitu banyak anak yang bermain pada saat melakukan diskusi atau mungkin ada juga yang misalnya pada saat presentasi materi itu ada yang mengganggu temannya. Jadi pengelolaan kelas, jadi yang menjadi kesimpulannya adalah mungkin saya kurang melakukan dalam hal pengelolaan kelas, mungkin begitu. Ya, berarti
Jadi pertama kendalanya itu ada beberapa anak yang tidak fokus ya Pak Tidak ya? fokus, ya. Di dalam pembelajaran. Nah tadi Bapak simpulkan bahwa mungkin ada kekurangan Pengelolaan kelas, pengelolaan ya. kelas ya saya. Oke, baik. Nah, kira-kira kenapa hal itu terjadi Pak? Anak-anak itu kurang fokus, itu kenapa? Kalau misalnya ada yang tidak fokus itu mungkin karena metodenya kurang menyenangkan, jadi tidak sesuai dengan materi itu dengan metode yang saya berikan. Jadi mungkin itu saja yang menjadi anak-anak itu menjadi tidak fokus. Oke, baik. Bapak sudah menyebutkan bahwa mungkin ada metode-metode yang kurang cocok. Kurang cocok. Nah, berarti menurut Bapak, apakah Bapak pasti Bapak ini kan akan memperbaiki atau melakukan rencana tidak lanjutnya ke depan. Nah, menurut Bapak, apa rencana tidak lanjut ke depan yang Bapak akan lakukan supaya pembelajaran di kelas itu ada peningkatan atau perubahan dari yang sekarang ini? Rencana tindak lanjutnya itu mungkin kedepannya itu atau di pertemuan berikutnya itu saya akan melakukan perubahan pada metode yang saya berikan agar anak yang tadinya itu kurang aktif itu bisa aktif lagi di pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Bapak akan menyesuaikan metode dengan keadaan kelas yang terjadi pada saat pembelajaran sekarang ini ya. Oke, baik. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan atau rencana tindak lanjut tersebut? Rencana tindak lanjutnya itu mungkin di pertemuan berikutnya di pelajaran IPA semuanya. Berarti mungkin minggu depan ya Pak ya? Oke, baik. Iya Bapak, terima kasih atas percakapan yang sudah kita lakukan. Saya sudah melakukan observasi kepada Bapak dan kita sudah melakukan percakapan pas observasi juga. Saya berharap rencana tidak lanjut yang Bapak yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik dan nanti mungkin kita atau ada peningkatan di dalam kelas. Ya, mungkin seperti kayak gitu. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan kembali. Terima kasih Bu Dita untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak yang sudah bersama hari ini, di mana kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan PI5. Ya, PI5 ini merupakan kegiatan pengajar praktik hadir untuk melihat sejauh mana Ibu Rita sebagai calon penggerak melakukan coaching ya terhadap rekan sejauhnya. Di pertemuan sebelumnya kan Bapak sama Bu Rita sudah melewati yang namanya observasi, kemudian Bapak sudah bersedia untuk diobservasi, itu luar biasa sekali ya, membuka diri untuk mau belajar, itu hal yang positif. Dan kali ini Rita tadi sudah memberikan respon umpan balik terkait hal-hal yang telah dilihat selama proses observasi itu. Nah, terkait dengan hal yang sudah dilakukan Rita, saya mengapresiasi luar biasa Rita untuk pas observasinya, teknik coachingnya mantap, dimana di runtutan pelaksanaan coaching ini Bu Rita sudah melakukan sesuai dengan tahapannya. Mengawalinya dengan sesuatu yang ringan, artinya Bu Rita menanyakan dulu perasaan Bapak sendiri bagaimana setelah melewati masa observasi itu, ya Bapak sendiri menjawab wah lega gitu kan, kemudian sangat senang dan itu menjadi pembuka, jadi ngalir. Kalau tadi percakapannya dimulai langsung coba kemarin bagaimana apa yang kurang itu jadi tegang akhirnya kan. Jadi ini tetap dipertahankan ketika kita menjalin komunikasi dengan siapapun itu, kita membuka dengan hal yang ringan supaya menjadi jembatan untuk masuk ke intinya. Nah, dari pembukaan yang ringan dan menyenangkan, tahapan berikutnya Bu Rita sendiri yang memberikan kesempatan kepada Bapak menceritakan. Jadi Bapak sendiri yang menceritakan, itu hal yang positif ya. Jadi sebagai posisi Bu Rita di sini bukan lebih banyak mau berperan, tapi bagaimana mendengar ya, mendengar penuh apa yang telah dilakukan dan Bapak sendiri yang menceritakan. Nah, dari hal yang sudah Bapak ceritakan, disinilah kemampuan bagaimana Bu Rita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dari hasil penyimak tadi. Nah, makanya kenapa ketika coaching kita harus hadir penuh, mendengar, ya kita tidak perlu banyak berbicara, yang harus banyak berbicara adalah rekan yang kita observasi. Nah,
dari poin berikutnya, kata-kata positif yang selalu digunakan tadi, wah Bapak mantap, itu hal yang baik gitu ya. Artinya kita memberikan energi positif, dan teman yang di coaching juga merasa wah berarti saya diapresiasi, saya didukung dan sebagainya, itu hal baik. Dan terkait dengan proses pembelajaran seperti apa, Bapak sudah menyampaikan ada yang tidak berhasil dan tidak, nah Bapak sendiri yang menemukan, bukan Bu Rita ya, itu baik karena dengan demikian Bapak tahu apa yang perlu diperbaiki dari yang kemarin supaya kedepannya lebih baik lagi. Nah, sudah berbagai hal yang disampaikan, ada yang tidak berhasil karena karakteristik siswa, kemudian yang luar biasa Bapak menyadari gitu ya, oh ternyata metode yang saya gunakan ini ya belum tepat. Nah, itu yang bisa ditemukan. Nah, tugas Bulita di sini, Bulita tidak terlalu banyak untuk turun ya, untuk lihat oh ini Bapak tadi metode, tapi Bapak sendiri yang menemukan hal yang perlu diperbaiki, itu luar biasa. Nah, kemudian setelah menyampaikan hal-hal yang sudah ditemui di kelas, nah ke tahap berikutnya Bulita menanyakan alasan. Pasti semua orang punya alasan gitu ya. Dan sendiri Bapak, oh ternyata kemarin tuh seperti ini, saya kurangnya gini. Nah, dengan begitu Bapak ke depan, kemarin tuh saya begini karena begini, ada alasan, mungkin saya harus ngapain nih. Nah, itu yang baik. Hal berikutnya adalah bagaimana tindak lanjut ke depan. Nah, itu perlu ada rancangan supaya ke depan kita jadi lebih baik. Nah, yang kemarin istilahnya kan semua proses itu tidak ada yang pasti yang berjalan lurus-lurus saja. Jadi kita perlu belajar, karena kesalahan itu jadi kita jadi lebih baik ke depannya. Dan tadi dalam percakapan praobservasi sendiri, Bapak sudah menanyakan ke Bapak terkait dengan rencana tindak lanjut. Nah, Bapak sudah memberikan apa sih yang akan dilakukan, mulai dari perubahan metode ya, dan kapan untuk pelaksanaannya di pertemuan berikutnya. Dan menutup kegiatan pasca observasi tadi, kita sudah memberikan umpan balik dan penguatan, sehingga Bapak pastinya senang ya dengan hasil yang disampaikan. Dan harapan Bulita tadi sendiri, harapan saya juga ke depan Bapak dan Bulita tidak putus sampai di sini untuk berkolaborasi, tetap menjadi rekan sejawat yang saling berbagi dan menguatkan. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, demikianlah percakapan observasi dan juga umpan balik dari Ibu pengajar praktik. Salam dan bahagia.